Halo guys, selamat datang kembali ke channel Wheels Auto Garage. Di video ini, kita telah mendapatkan unit mobil yang cukup istimewa dan cukup langka. Mobil VW Karmann Ghia tahun 1967. Kalau kalian tidak tahu, mobil VW Karmann ini itu sudah jarang banget dan jarang sekali bisa ditemukan dengan kualitas seperti ini guys. Karena kalau kalian tidak tahu, mobil yang direstorasi itu jarang mempunyai kualitas dan seseger ini barangnya. Dan kalau kalian bisa lihat, kita hari ini review mobilnya di garasi teman saya ini. Dan garasinya ini gokil guys, ini bisa dibilang adalah man's cave. Semua peralatan-peralatan untuk pria, semua disediakan di dalam garasinya guys. Ini gokil banget sih, sumpah. Dan kalau kalian misalkan mau mendapat look garasi Anda atau mau di fit out garasi Anda dengan peralatan-peralatan seperti ini supaya Anda bisa nyantai dan sambil ngelihat mobil sambil rokok di pagi-pagi duduk itu kan enak banget ya. Anda bisa langsung kontak perusahaannya teman saya namanya PT Trideka Indonesia untuk di fit out satu garasinya seperti ini guys. Karena mereka itu khusus di bidang jasa interior design and build lah. Mari aja kita langsung mulai ke review mobil ini. Kita mulai dari sedikit sejarah dengan si mobil VW Karmann Ghia ini. Mobil ini pertama kali dimanufaktur secara mass produce di tahun 1955. Dan Karmann Ghia ini adalah hasil kolaborasi dari 3 perusahaan. Di mana produsen mobil itu adalah si Volkswagen yang punya brandnya. Dan desainernya itu adalah nama orang Itali dengan namanya Ghia belakangnya guys. Nama belakang itu Ghia. Dan mobil ini diproduksikan di pabrik Karmann. Jadilah namanya Volkswagen Karmann Ghia. Full, 3 nama yang kolaborasi ini dapat namanya di dalam satu mobil ini guys. Pertama kali diluncurkan di tahun 1955. Dia menggunakan, dan sampai sekarang pun, dia menggunakan chassis dari VW Kodok atau dari VW Beetle. Yang kalau VW Beetle itu kan menggunakan yang chassis namanya tipe 1. Kalau ini jadinya Volkswagen tipe 14 yang menggunakan chassis dari Beetle dirubah menjadi Volkswagen Karmann Ghia seperti ini guys. Dan yang kita dapatkan itu adalah tahun dia yang 1967. Tapi sebenarnya di tahun 1961 Volkswagen Karmann Ghia itu ada tipe yang lainnya lagi. Itu namanya tipe 34. Dan dia stylenya tuh lebih kayak semacam Cadillac jadinya. Kayak semacam kotak-kotak gitu guys yang tipe 34. Tapi kalau menurut saya sendiri, saya lebih cenderung suka dengan desain style Italiano seperti ini. Karena Volkswagen itu kan dari hasil dari Porsche dan mobilnya kelihatan nggak kaku ya untuk masanya. Kita bisa lihat ada kayak semacam desain yang tarikan garis yang bold. Memang Karmann Ghia itu bisa dibilang salah satu mobil the people's car, tapi looks-nya itu bukan the people's car. Dia mempunyai look seperti semacam sports car yang mendukung desain dia yang bold untuk zamannya. Karena mobil zaman dulu itu kan desainnya sedikit jadul ya, bisa dibilang ya, boxy lah atau nggak kotak lah. Tapi kalau si Karmann Ghia ini, saya jujur suka sekali dengan strik kapsul desainnya seperti ini guys. Dia nggak semuanya full kotak. Kalian bisa lihat tarikan-tarikan aerodinamis di mobil ini itu cakep dan bagus sekali. Dan hasil restorasinya pun gak mengecewakan. Di tahun 1955, model Karmann Ghia itu gak sebagus yang sekarang. Penataan lampunya berbeda dan komposisi ventilasi intake anginnya itu desainnya juga berbeda. Di sini kita bisa lihat ada 4 intake, tapi kalau yang tahun 1955 total hanya ada 3. Kalau dari segi bumper dan lampu sen semua sama. Dan perbedaannya untuk yang di Karmann Ghia yang kita punya ini, dia kalau kalian bisa lihat itu lebih ceper karena suspensinya dia sudah dialterasi. Spindle original sudah diganti jadi drop spindle untuk membuat suspensinya dia lebih turun lagi ke bawah dan kecepatannya lebih cepat lagi guys untuk mendukung aerodinamisnya. Untuk dari segi velg, velg ini sudah diganti jadi menggunakan velg 16 inch, velg namanya Singleton Porsche Fuchs. Yang di tahun sebelumnya si Volkswagen itu juga ada sedikit penataan berbeda dari kaca spion. Kaca spion di tahun 1955 yang lebih tuaan itu berarti di fender. Ada di fender mobil kaca spionnya, tapi kalau yang tahun 1967 ini kaca spionnya sudah diletakkan berada di pintu mobil ini guys. Kita bisa lihat sekarang bahwa memang desain ini mobil dari belakang ke depan itu seperti kayak bulat ya. Udah kayak peluru, di mana dia memang bukan semacam people's car, tapi memang the people's car dibuat untuk
balapan dan racing itu lebih cocok lagi guys, karena sangat amat mendukung apalagi dengan bentuk seperti ini. Dan buat zaman dulu mobil ini sudah menggunakan frameless door window dan itu luar biasa sih untuk dibilang ya. Dan di sini ada penataan chroming yang ditambahkan sendiri, dan chrome pun juga ada di door handle yang membuat kontrasnya itu bagus. Kita sudah ada warna Regatta Blue dengan velg yang single tone hitam dengan campuran-campuran perpaduan chrome-nya guys. Dan itu sih bagus ya. Saat interiornya, interior pilihan di mobil itu sudah menggunakan jok warna hitam, dan memang penataannya itu still the same, masih dengan sama, dengan sedikit tambahan-tambahan fitur dari mobil ini guys. Karena di dalam sebelumnya itu kan nggak ada namanya air conditioning ataupun AC dalam mobil ini ya. Tapi mobil ini telah di fit out dengan AC, dan selainnya masih sama. Transmisinya masih menggunakan transmisi sama, penataannya masih sama, dan radio pun juga masih yang original radionya guys. Ini keren banget sih. Dan tapi yang berbeda lagi di sini itu adalah dari setirnya. Setirnya mobil ini sudah menggunakan setir dari Porsche. Karena ini berbeda nih. Ada beberapa orang yang punya Volkswagen itu kan setirnya bisa ambil dari Volkswagen juga, atau bisa juga diambil dari manapun sih kita mau lah. Tapi kalau yang ini diambil dari si Porsche, dan memang itu sentuhan bagus ya, karena Porsche dan Volkswagen itu kan masih dibilang dulu itu more or less sama lah mereka lah, more or less sama. Dan di sini kita bisa lihat ini ada tuas di sini untuk membuka kap bagasinya. Karena mobil ini tuh mesinnya kan bukan di depan, tapi mesin ini mobil itu berada di belakang guys. Dan kalau kita tarik yang di sini, kita bisa ngeliat ke depan. Dan ini sudah di fit out dengan sistem hidrolik, dan ini kita bisa lihat bahwa ada tempat penyimpanan yang oke lah, mungkin nggak bisa buat banyak barang atau apapun, tapi ban serep masih jelas bisa masuk ke dalam sini guys. Kalau kalian mau bawa peralatan kecil pun juga masih bisa muat dalam mobil ini, tapi not too excessive ya. Marilah kita coba lompat ke dalam mesinnya mobil ini guys. Dan ini saat kita lihat mesin dipakai oleh mobil ini, memang ini mesinnya kan juga sudah dipimp out lah, bukan yang standar yang didapatkan dari si Volkswagen, tapi udah dipimp out dan dibuat lebih rapi lagi, dan bukan tanpa alasan. Owner mobil ini sudah membuat mobilnya lebih bagus, supaya kan sebelumnya itu yang original, yang dari Volkswagen itu mesinnya sering bermasalah di area fuel pump dan fuel intake-nya, dimana kadang-kadang karena dia dekat gasolin jadi sering kebakar. Tapi kalau ini semua dibuat lebih baik lagi penataannya dan lebih dirapihkan lah. Dan zaman dulu kok kalian tidak tahu, ini menggunakan mesin air cooled engine, dan gokilnya ini juga sudah dicat pakai Regatta Blue untuk menyamakan dengan warna mobil ini. Dan itu sih dibilang juga cukup bagus loh, karena penataannya tuh rapi, nggak begitu kemana-mana amburadul. Sebelumnya itu penataannya tuh kotak, tapi kalau ini udah dibuat lebih mulus dan rapi lagi. Dan di sini, karena mobil ini kan kayak saya bilang ada air conditioning, ada AC, kompresornya supaya nggak rame ditaruh di bawah sini guys, kompresornya. Di bawah sini, jadi penataannya lebih rapi lagi. Setelah kita ngomongin mesin, pasti kita ingin merasakan bagaimana mobil ini saat dibawa berkendara dan tenaganya ya guys. Mengapa kita nggak langsung bawa mobil ini ke jalan? Gimana menurut kalian? Gokil nggak tuh? Bawa mobil
yang direstorasikan bisa berkendara seperti mobil day tua yang sudah direstorasi dengan benar, bukan dengan asal-asalan ya restorasinya. Bagaimana kalau mobil tua direstorasi dengan benar, dengan care, dan dengan precise design yang benar, itu handlingnya kayak mobil baru. Well, memang bukan kayak mobil baru banget, tapi it drives very well. Berkendara di mobil ini itu enak banget dan mulus. Transmisinya itu ngerasa sangat smooth saat kita ganti kepada gigi. Memang misalkan bukan saya yang berkendara mobil ini, karena saya belum berani guys bawa mobil manual dengan klasik seperti ini. Dan memang kalau buat weekend car, mobil ini itu really fun to drive. Bener-bener kita saat di hari Senin Jumat ngerasa bosan, dan satu minggu bawa mobil ini kita ngerasa muda lagi guys. Saya nggak bohong, kita ngerasakan energi mudanya itu dan keseruannya saat berkendara mobil ini guys. Dan memang luar biasa ya. Kejelekannya di mobil ini karena memang spindle original diganti drop spindle, kan suspensi lebih pendek. Jadi saat kita berkendara kalau kena polisi tidur atau jalanan yang kurang bagus, kita mesti lebih berhati-hati lah. Tapi in general, saya terkagumi dan benar-benar terharu gitu loh dengan betapa waktu, energi, dan time and effort ya yang dituangkan kepada mobil ini gitu. Ini benar-benar luar biasa guys. Dan untuk menunjukkan support kepada teman saya yang sudah mengasih saya waktu untuk nge-review dan dibawa test drive dalam mobil seperti ini, jangan lupa guys untuk kunjungi yang website saya bilang untuk 3DK. Kalau misalkan kalian mau ngurus untuk interior design and fit out and build seperti garasinya teman saya, Anda mau buat man cave, bakal ada paket man cave untuk seperti kayak punya teman saya itu guys. Terima kasih telah menonton sampai sejauh ini. Jangan lupa kalau kalian suka sama channel saya untuk klik like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk follow Instagram saya supaya kalian dapat sneak preview sebelum saya upload video baru. Saya akan tinggalkan video ini dengan kalian menikmati penggantian transmisi gigi oleh teman saya guys. Ketemu lagi di video